Tombol ati. Pokoknya harus laris lah dagangan. Halo Bang Ciko. Bang Soeb, ini berapa Bang Soeb? Apa Kopi ini? Kopi 5 ribuan. Wah, mahal bener ya yang ini. Sama 5.000, mahal bener, paling murah nih. Ih. Tempat lain mahal semua, tempat saya paling murah. Kalau ini Bang Soeb, Beras 20.000. kalau kopi ini, kalau saya borong berapa Mas? Hah? Kalau saya borong semua? Mau diborong semua? Iyalah. Ya paling. Tapi Bang Soeb katanya capek mau dagang. Bang Soeb, ada yang gratis. Bilang kalau minta gratisan, basa-basi. Nih air putih aja. Makasih ya Bang Soeb. Bang Soeb, mau tanya-tanya nih Bang Soeb. Apa? Pak Ustadz kemana belakangan ini? Pak Ustadz paling ya sibuk ngisi pengajian biasanya Pak Ustadz. Kenapa sih nanya-nanya? Saya mau nanya-nanya Bang Soeb. Hati Ya. saya sedang gelisah. Paling ya biasanya lewat sini sih Pak Ustadz. Gelisah kenapa? Udah jelek gelisah lagi. Nah, Waalaikumsalam. Saya dengar nyebut-nyebut Waalaikumsalam, Pak Ustadz Ustadz. ini gosipin aku ya? Enggak Pak ini loh Pak Ustadz. Ustadz. Kenapa? Ya. Cio lagi dalam galau Pak Ustadz. Galau dia Pak. Terbayang masa lalu. Emang punya masalah lu apa? Masa lalunya Enggak Pak, masa lalunya mungkin dia mikir lihat mukanya. ke depan ini mau jadi apa Pak Ustadz. Penting. Artinya orang itu, mohon maaf, belajar dari masa lalu dan well plan. Kita harus memplanning untuk yang masa akan datang. Wal tangdir nafsu makodamat liwat. Kamu harus menyiapkan diri untuk yang akan datang. Yang akan datang di akhirat maupun yang akan datang di dunia. Tetapi galau itu memang bagian dari kehidupan. Kehidupan ini pasti ada sesuatu yang membuat orang itu hatinya sakit, hatinya terluka. Tetapi Allah kan bikin orang itu juga punya lupa. Iya Pak Ustadz. Allah itu membuat hati karena disebut hati karena yungkolib. Jadi dia itu bolak-balik. Ada senang, ada susah, kadang pagi senang, pagi susah. Ada satu kisah di mana Allah bisa membolak-balikkan hati dalam tiap menit. Oh subhanallah. Ada suami istri. Sudah enak-enak mau pergi, sudah beli tiket, ternyata suami minta dibangunin, semuanya tertidur. Ketinggalan pesawat. Maka istrinya begitu sedihnya karena suaminya temperamen. Nah, Maka jangan-jangan nanti begitu saya bangunkan, dia akan marah-marah karena ketinggalan pesawat. Tiket mahal-mahal. iya Pak Ustadz. Tapi ternyata biar nanti nggak marah, dibikinkan makan, bikinkan minum semuanya, sehingga dibangunkan sudah siap dengan minuman kopi yang enak. Tapi ternyata, mohon maaf gitu. Begitu dia setel TV, ternyata pesawat yang mau dinaiki tadi, mohon maaf, ternyata meledak. Iya. Maka dia senang sekali. Nanti saya bangunkan, suami selamat dari pesawat meledak dan sudah ada kopi. Tapi ternyata dia senang karena walaupun susah jadi senang. Tapi ternyata dibangunkan nggak bisa-bisa. Ternyata suaminya billahi taufiq wal hidayah. Suaminya langsung meninggal juga di tempat tidur. Karena mati tidak ada di pesawat. Maka dia sedih lagi. Tapi di tengah-tengah sedih, dia bongkar mau kolega-kolega yang mau dihubungi, tasnya dibongkar. Ternyata di situ ada warisan harta yang banyak. Ditinggal suaminya. Dia senang lagi. Ternyata warisannya banyak. Di tengah-tengah dia senang itu, tiba-tiba dia tumpuk, tapi lembar terakhir nggak kebaca. Utangnya lebih banyak daripada harta. Waduh Pak Ustadz. Dia sedih lagi. Dan sedih, senang itu semuanya. Tapi ternyata ada wasiat bahwa ada harta-harta yang belum ditinggalkan, yang belum diatasnamakan dirinya. Tapi ternyata senang sebentar disusul lagi. Ternyata ada selipan, ternyata istrinya punya istri di mana-mana. Sedih lagi. Ini karangan saya. Artinya bisa saja senang, sedih itu adalah dinamika. Untuk itu bagaimana? Semua pertama kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang kita alami ini kalau sudah dikembalikan kepada Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, jangan takut selama kita bersama dengan Allah. Karena yang di sini kan apa? Dunia tidak akan dibawa mati. Kalau dunia dibawa mati, mohon maaf, ngubur satu orang, rumahnya untuk bikin pegangannya 3 bulan.
Orang pakai mobil sehebat apapun, kalau sudah mati, mobilnya nggak dibawa mati. Naiknya pun ambulan karena nggak ada jenazah yang protes. Iya Pak Ustadz. Oh, ini kok panas ini, nggak ada AC, saya dulu direktur. Nggak peduli mau pejabat, mau artis, kalau udah mati pakai ambulan pun nggak pakai AC. Jangankan itu, suami, istri, pasangan semuanya nggak dibawa mati. Orang bangga dengan perhiasan dilepas jadi. Makanya kalau menaruh perhiasan jangan digigit, karena giginya dikasih emas, nanti kasihan. Ahli Bisa warisnya, dong Pak Ustadz. ya ahli mau bedah mulut mau ngambil warisan. Iya. Nah, maka kesedihan semuanya selalu kembalikan pada Allah. Yang kedua, jangan putus silaturahim. Iya Pak Ustadz. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang yang soleh, orang yang mengerti. Datang di pengajian. Selain dia baca Quran, kita wirid, zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita sudah diingatkan kepada Allah, kita banyak berzikir, maka orang ke masjid menjadi lebih tenang. Iya Pak Ustadz. Oh, nyatanya bisa senang kalau ke diskotik. Mohon maaf, diskotik, mohon maaf, senangnya hanya sementara. Pulang dari itu malah jadi susah karena uangnya habis. Nah, dari sisi ini maka sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Karena kalau di diskotik mau amal baik susah. Oh, ini diskotik syariah, jadi masuknya tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah nggak ada. Nah, dari sisi ini sekali lagi, gantungkan hati kita ke masjid, serahkan diri kepada Allah, tetap jalin silaturahim. Karena dengan kita bergaul seperti ini, bertemu dengan orang lain, mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu kalau sudah keluar, maka kecemasan akan kurang. Kita tidak strain, tidak stres, tidak stroke. Strain, ketegangan berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik wal hidayah. Maka orang yang silaturahmi tafarruju hamin. Dia akan dilonggarkan hatinya, dia senang karena ada dukungan sosial. Nah, dan jangan lupa juga, kalaulah kita sedih apapun kembalikan kepada Allah, kita tetap dekat dengan Allah lewat sholat kita, lewat baca Quran kita, tetap silaturahmi. Mudah-mudahan tetap itu nanti jangan mengurung diri di kamar mandi, ada masalah diem di kuburan itu. Nah, insya Allah dengan bergaul ketemu demikian ini, insya Allah inilah jalan untuk mengobati hati kita. Baik, saya sudah ditunggu santri. Ustadz, makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama, ya. Obat renungannya bisa untuk saya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Tuh, udah puas denger Pak Ustadz. Sekarang bayar utangnya dong. Besok. Bangkrut juga ini.